Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pengakuan jujur PSSI soal banyak pemain langganan timnas Indonesia tak dipanggil Shin Tae-yong. Begini penjelasannya. Beginilah sindiran Erick Thohir untuk Elkan Bagot. Beginilah pernyataan pelatih timnas U20. Indra Syafri takkan istimewakan pemain keturunan di timnas Indonesia U20. Pasang target besar. Erick Thohir tantang Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia ke ranking 100 besar FIFA. Wah, keren. Berprestasi jadi kapten timnas Indonesia U23, Rizky Ridho dapat bonus dari kampus, ingin wisuda dipercepat. Siap-siap Garuda Muda. Como 1907 bakal pantau calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 ketika TC di Italia. Jelang uji coba timnas Indonesia, PSSI konfirmasi laga uji coba timnas Indonesia versus Tanzania tidak dihitung FIFA. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 22 nama untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak pada 6 Juni dan melawan Filipina 11 Juni 2024. Dari daftar yang ada, beberapa pemain langganan tidak dipanggil Shin Tae-yong. Satu di antaranya adalah Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta mempunyai 10 caps dengan timnas Indonesia. Dari jumlah itu, striker Persis Solo ini mengoleksi 5 gol dalam 193 menit bermain. Selain Ramadhan Sananta, 3 pemain lainnya juga tidak dilirik Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Ketiganya yaitu Elkan Bagot, Mark Klok, dan Hoki Caraka. Witan Sulaiman juga tidak dipilih Shin Tae-yong. Namun winger Bayangkara FC pinjaman dari Persija Jakarta itu absen karena akan menunaikan ibadah haji. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengungkapkan alasan mengapa beberapa pemain itu, termasuk Ramadhan Sananta tidak dipercaya Shin Tae-yong masuk ke timnas Indonesia. Di posisi Ramadhan Sananta sebagai penyerang tengah, timnas Indonesia telah mempunyai 2 pemain. Keduanya yakni Rafael Struijk dan Dimas Drajat. Dari 22 pemain itu, kemungkinan akan bertambah 2 pemain lagi. Jadi tidak ada perubahan nama, tapi ada penambahan 2 pemain. Bisa menjadi 24 nama. Di sisi lain, timnas Indonesia hanya membutuhkan 3 poin untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia untuk laga lawan Irak dan Filipina pada Juni 2024 nanti. Absennya Bagot tentu saja menimbulkan spekulasi di kalangan fans. Indonesia akan memainkan 3 laga pada Juni 2024 nanti. Rangkaian pertandingan itu akan dimulai dengan uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Setelah itu pasukan Shin Tae-yong akan memainkan 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 6 Juni 2024, Indonesia akan berjumpa Irak. 5 hari kemudian, Indonesia akan berjumpa Filipina. Laga melawan Irak dan Filipina dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, pada 2 laga itu, fans Indonesia tidak akan melihat Bagot di lapangan. Sebelum namanya tidak masuk daftar pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot sempat dapat panggilan untuk laga play-off Olimpiade 2024. Saat itu Indonesia U23 harus berhadapan dengan Guinea di Paris. Tenaga Bagot sangat dibutuhkan Shin Tae-yong pada laga lawan Guinea. Sebab sang pelatih kehilangan 2 pilar kunci di lini belakang yakni Rizky Ridho dan Justin Hubner.
PSSI memang tidak dapat izin dari Bristol Rovers maupun Ipswich Town untuk memakai jasa Bagot. Di sisi lain, setelah ambil bagian pada perayaan promosi Ipswich Town, Bagot menjalani liburan di Maladewa. Elkan Bagot merupakan figur penting di lini belakang timnas Indonesia. Namun, jika melihat daftar pemain yang ada nama-nama lain yang bisa menggantikan perannya di lini belakang, Shin Tae-yong masih punya Jordi Amat dan Jay Itzes sebagai pilihan utama. Lalu ada Justin Hubner yang sejauh ini tampil apik bersama timnas Indonesia. Rizky Ridho juga tampil sangat konsisten sejauh ini. Satu nama yang tidak boleh dilupakan ialah Muhammad Ferrari yang bermain apik di Piala Asia U23 2024 lalu. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menyatakan tidak akan mengistimewakan Kaya Schmons dan pemain keturunan lainnya. Sebab mereka akan dipantau ketat sebelum direkomendasikan untuk menjalani proses naturalisasi. Indra mengatakan pemain itu akan menjalani pemantauan ketat seperti 6 pemain keturunan lainnya yakni Jens Raven, Safi Wolstra, Maurits Mohinoke, Dion Marks, Sacha de Egeton, dan Gleanu Arts. Sebab ia mencari pemain-pemain berkualitas untuk kepentingan timnas Indonesia U20. Pesan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Pria berusia 61 tahun mengatakan para pemain keturunan pun akan diperlakukan setara dengan lokal juga. Hal itu ditanamkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam timnas Indonesia U20. Saya akan memperlakukan sama pemain-pemain yang keturunan yang akan diproses naturalisasi dengan pemain-pemain yang ada di Indonesia. Tidak ada perbedaan sama sekali, tegas Indra. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia U20 akan melakukan pemusatan latihan di Markas Como 1907 di Italia pada 23 hingga 31 Mei. Setelah itu mereka terbang ke Perancis untuk mengikuti Toulon Cup 2024 yang akan berlangsung pada 3 hingga 16 Juni mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya membongkar target besar terbaru yang akan diberikan kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong jika sepakat memperpanjang kontrak hingga 2027. Erick Thohir mengatakan, kesepakatan awal perpanjangan kontrak ini sebetulnya sudah dicapai bersama Shin Tae-yong pada medio April 2024. Tepatnya ketika mendampingi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam sesi makan malam yang berlangsung di restoran Korea Selatan itu, Ketua Umum PSSI mengawali perbincangan dengan laga berat Garuda Muda melawan Tagup Warriors pada babak perempat final. Ada dua alasan sebenarnya mengapa saya mengajak Coach Shin Tae-yong makan malam waktu itu di restoran Korea Selatan. Bukan berarti saya menekan Coach STY. Dalam makan malam itu, saya memberi pertanyaan yang berat. Coach, ini melawan Korea Selatan, loh. Tidak mudah buat Coach. Dan Coach Shin Tae-yong bilang, ya tidak mudah, tetapi saya profesional. Lanjutnya, menurut lelaki yang menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara itu, diskusi soal perpanjangan kontrak dengan Shin Tae-yong saat itu belum mengarah pada ketentuan-ketentuan yang detail. Pasalnya, kata Erick, PSSI belum bisa melakukan negosiasi yang lebih berat mengingat pelatih asal Korea Selatan itu masih harus fokus mendampingi anak asuhnya di fase gugur Piala Asia U23 2024. Yang kedua, saya juga menanyakan bahwa kita akan berbicara detail saat ini atau setelah turnamen. Dia akhirnya meminta pembicaraan setelah turnamen. Jika negosiasi angka bisa saja angka yang dia minta dengan angka kita berbeda. Itu nanti mempengaruhi dia juga. Selain itu, perbincangan itu juga menyinggung soal target besar yang ingin diberikan federasi kepada Shin Tae-yong. Erick mengatakan keberlanjutan kerjasama ini punya misi besar untuk membawa timnas Indonesia ke peringkat 100 besar FIFA. Saat itu kami membicarakan bahwa kerjasama ini akan berlanjut sampai 2027. Ada beberapa diskusi seperti target berikutnya yang ingin dicapai apa. Saya saat itu bilang kalau target berikutnya 100 besar, ujarnya. Saya tidak bisa ngomong turnamen ini masuk peringkat berapa, yaitu tidak fair juga. Target besarnya bisa nggak selama 3 tahun ke depan kita masuk peringkat 100 besar FIFA. Sekarang kan kita di peringkat 134.
Semoga saja semua target bisa tercapai. Kapten Timnas Indonesia U23, Rizky Ridho mendapat apresiasi dari pihak kampus tempatnya berkuliah. Ini tidak lepas dari perannya sebagai pemain inti dan kapten Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Rizky Ridho mendatangi kampus Universitas Muhammadiyah UM Surabaya Jumat 17 Mei 2024 pagi. Begitu tiba di kampus, para mahasiswa yang melihatnya langsung histeris menyambut sang kapten yang telah pulang dari Qatar. Ridho menemui Rektor UM Surabaya, Sukadiono, dalam kesempatan ini. Dia bergurau bahwa dirinya ingin kelulusannya sebagai mahasiswa Prodi S1 Manajemen bisa dipercepat. Wisudanya dipercepat ya, Pak, canda Ridho kepada Suko. Gelak tawa mengiringi permintaan itu. Suko sebagai rektor tentu tidak bisa mengabulkannya. Sebab Rizky Ridho masih berstatus mahasiswa semester 4. Dibutuhkan minimal 7 semester untuk mendapat gelar sarjana. Untuk kelulusan ada opsi selain skripsi. Mungkin nanti Mas Rizky Ridho bisa menulis buku juga. Jadi apresiasi dari kami bukan wisuda, tapi berupa uang tunai, balas Suko. Untuk itulah UM Surabaya memberikan bonus untuk Rizky Ridho. Status sebagai kapten tim jadi istimewa karena dia memimpin rekan-rekannya mencatat sejarah baru di kompetisi Asia. Alhamdulillah bisa menerima Mas Rizky Ridho di kampus. Waktu perempat final dan semifinal, kami mengadakan nobar di kampus. Antusiasnya besar untuk mendukung Timnas Indonesia U23, ujar Suko. Walaupun tidak lolos Olimpiade, prestasinya sudah luar biasa, melebihi target. Tentu kami ikut bangga. Kami memberikan penghargaan untuk Mas Rizky Ridho. Semoga berikutnya semakin berprestasi di Timnas Senior. Rizky Ridho membalas bonus itu dengan memberikan jersey Timnas Indonesia untuk UM Surabaya. Dia mengaku itu adalah kostum yang dipakainya saat bertanding. Saya berterima kasih atas sesuatu yang diberikan oleh Bapak Rektor terhadap saya, penghargaannya. Saya sangat bersyukur dan saya sangat senang berada di sini dan disambut baik oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, ucapnya. Terima kasih atas dukungannya. Saya juga minta maaf belum bisa memberikan yang terbaik. Kami peringkat keempat dan belum lolos Olimpiade. Kami sudah berjuang keras meraih itu. Kini Rizky Ridho sedang istirahat setelah tampil di Piala Asia U23 2024. Dia sudah harus bersiap membela Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 dan 11 Juni 2024. Perwakilan sekaligus bos Como 1907, Mirwan Suwarso, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memantau calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 ketika menggelar pemusatan latihan di Italia. Timnas Indonesia U20 memang berencana untuk melakukan training camp di markas Como 1907 pada 25 hingga 31 Mei 2024 sebelum berkancah di Maurice Ravello Tournament 2024 alias Turnamen Toulon pada 3 hingga 16 Juni 2024. Timnas Indonesia U20 bakal memanggil 7 pemain keturunan untuk Turnamen Toulon. Ketujuhnya adalah Jens Raven, Xavi Wolstra, Maurits Mohinoke, Kaya Schmons, Dion Marks, Sacha Deigton, dan Zlanu Arts. Kecuali Jens Raven yang sedang dalam proses naturalisasi, ke-6 pemain diaspora itu bakal dites Timnas Indonesia U20 di Turnamen Toulon untuk menjadi penilaian sebelum dinaturalisasi. Nanti kan ada Timnas Indonesia U20 berlatih di Como. Di situ katanya ada beberapa pemain naturalisasi yang akan dilihat. Pasti tim kami juga akan melihat dan memonitor mereka. Itu karena nama-nama mereka tidak masuk ke dalam data kami. Namun Como 1907 kemungkinan belum bisa merekrut pemain asal Indonesia. Sebab tim berjulukan Ilaryani itu membutuhkan pemain siap pakai di Serie A untuk musim depan dan terbentur regulasi pemain non-Uni Eropa. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengisyaratkan bahwa ke-6 pemain itu bisa saja dinaturalisasi jika tampil menjanjikan di Turnamen Toulon. Benar, saya akan melakukan penilaian. Makanya, saya bersyukur ada Turnamen Toulon. Saya upayakan mereka bisa bermain di turnamen nanti.
Setelah itu baru akan saya simpulkan apakah mereka akan lanjut dinaturalisasi atau tidak. Jadi sabar, saya sebagai pelatih bakal bertanggung jawab terhadap pemain yang saya pilih. PSSI memastikan bahwa laga uji coba timnas Indonesia versus Tanzania tidak masuk dalam hitungan poin FIFA. Lantaran pertandingan tersebut digelar sebelum periode FIFA Matchday. Duel timnas Indonesia kontra Tanzania digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 2 Juni 2024. Sementara kalender FIFA Matchday baru dimulai pada 3 hingga 11 Juni 2024. Enggak masuk poin FIFA. Timnas Indonesia sendiri kini menempati ranking ke-134. Sementara Tanzania berada di posisi 119. Menantang Tanzania merupakan rangkaian persiapan timnas Indonesia menatap lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juni 2024. 5 hari berselangnya menjamu Filipina di lokasi yang sama. Kini timnas Indonesia yang mengoleksi 7 poin berada di posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menambahkan tim besutan Shin Tae-yong ini akan mulai menggelar pemusatan latihan TC pada 28 Mei 2024. 28 pagi sudah mulai TC, ucap anggota komite eksekutif PSSI tersebut. Total 22 pemain sudah diumumkan menerima panggilan timnas Indonesia untuk menatap laga kontra Irak dan Filipina.